Saya vokalnya dulu dihina orang, Bapak Ibu. Udah cempreng, kecil, nggak jelas, gitu ya. Tapi saya latihan. Makanya latihan vokal A, I, U, E, O itu saya sudah melatih lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu yang saya dapatkan. Akhirnya kebentuk vokal itu. Dan kita ngelatih range vokal dari low sampai high. Itu kita latih. Kenapa? Ternyata kunci menjadi seorang pembicara adalah vokal. Vokal yang baik, vokal yang bagus cenderung membuat telinga audiensnya nyaman. Nah, jadi teman-teman yang hari ini ngerasa vokalnya kecil, vokalnya misalkan ngerasa nggak bagus, intonasinya nggak bagus, bisa kok, asal dilatih. Anak remaja, orang dewasa itu beda teknik komunikasinya. Kalau orang besar itu sering think, feel, do. Mereka akan memikirkan dulu dan mencoba merasakan terlebih dahulu, baru mereka lakukan. Enggak dengan anak muda. Anak muda itu feel dulu, ngerasakan dulu, terus dia lakuin langsung. Mikirin terakhir. Sering nggak gitu? Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu do terlebih dahulu, dilakukan terlebih dahulu, dia rasakan, baru dia pikirkan. Nggak ada, dia langsung lihat contoh. Makanya mengajar terbaik untuk anak-anak adalah dicontoh, berikan contoh. Itu yang paling terbaik. Karena anak-anak itu peniru ulung. Kalau dikasih tahu susah, dia sering lupa. Tapi kalau dicontoh, bagus. Ini cara kita mempengaruhi orang lain. Oh, apakah audiens yang besar? Enggak. Satu orang di depan kita gunain ini. Ethical appeal. Dari pertama kita ketemu, attitude kita dilihat mereka. Cara kita datang saja, atau misalkan kita janjian. Kita janji jam 9 pagi. Kita datang jam setengah 9. Ethical. Misalkan Pak Deden, kita janjian ketemu. Janji jam 9. Saya datang jam setengah 9. Apa persepsi Pak Deden? Iya. Coach Rico ini datang duluan kan saya jadi nggak enak. Besok janjian lagi, saya datang duluan lagi. Wah ini memang janjian terus. Jadi sungkan betul. Tapi coba kita balik. Janji jam 9, saya datang jam 10. Seperti nggak ada dosa. Pak Deden sehat ya? Nggak ada nanya udah lama nunggu, nggak. Kira-kira gimana? Sudah tidak berintegritas. Akhirnya apa yang dibicarakan itu sudah mulai diragukan. Karena sudah hilang feel kita. Maka di sini kita bisa bangun dalam hal apapun. Dan menurut Mehdi Hasan, seorang penulis buku Win Every Argument ini mengatakan bahwasanya kita menghadapi manusia yang bukan hanya manusia logika, tapi mereka adalah manusia yang ada emosionalnya. Maka emosional ini juga harus kita pertajam. Atau kaki emosional ini di mana orang merasakan sesuatu. Merasakan apa? Bisa sedih, bisa senang, bisa haru, bisa khawatir, bisa takut. Itu semua terjadi. Maka di sini tadi emosi yang diberikan itu apa? Emosi haru. Kemudian apa? Emosi khawatir. Yang punya anak jadi khawatir, betul? Takut stres anaknya, takut kecanduan gadget gitu. Dan ini terjadi. Untuk melatih emotional appeal ini, teman-teman harus melatih yang pertama, storytelling. Karena emotional appeal ini sulit kita lakukan kalau kita nggak ngerti ini. Kalau teman-teman ingin menggerakkan orang lain, cukup dari dua hal ini aja. Kalau nggak pain, pleasure-nya. Kalau nggak pleasure, pain-nya. Gitu aja. Bapak Ibu, ingin nggak anaknya itu jadi anak yang cerdas, anak yang riang, anak yang patuh? Ingin nggak nih? Ingin. Berarti itu apa? Pain atau pleasure? Pleasure. Tapi bayangkan, kalau anak kita itu kecanduan gadget, dan mereka itu gampang tantrum, rusak mentalnya, itu kemana? Pain. Hanya dua hal ini aja. Sehingga orang itu nggak ada pilihan lain, yang ketiga itu nggak ada. Pain kah atau pleasure kah? Maka pada saat itu kita sedang menggiring mereka untuk memutuskan sesuatu. Ingin tergerak di pain atau ingin tergerak di pleasure?
Mereka pasti memutuskan antara dua hal ini. Tapi harus kuat emotional appeal-nya. Latih yang kemarin. Kita harus tahu kebutuhan orang. Harus tahu keinginan orang. Harus tahu harapannya. Apa masalahnya. Dan harus ada dalam diri kita empati. Empati kunci emosional. Ketika kita punya empati, itu bisa kita menyentuh perasaan orang lain. Salah satu cara melatih emotional appeal, silahkan teman-teman misalkan baca puisi. Cari baca puisi. Coba puisi tentang ibu misalkan. Coba baca ibu. Ekspresikan di situ. Atau misalkan apalagi puisi tentang hal-hal yang bersemangat. Coba baca dengan ekspresi semangat. Itu olah rasa. Kita mencoba olah rasa. Saya pernah belajar tentang olah rasa ini di NTB malah ya. Pada saat itu saya di Lombok. Dalam waktu saya ingat 1 atau 2 menit, dia bisa membuat 5 rasa. Ketika dia sedih, orang di depannya sedih. Ketika dia tertawa, di depan tertawa. Ini kok bisa dalam waktu lebih kurang 2 menit dia bisa membolak-balikkan rasa orang gitu. Di situ kunci yang saya lihat adalah totalitas. Maka emosional ini harus ada totalitas. Tanpa totalitas pasti nggak natural. Orang nggak akan tunjuk tangan, benar. Kalau orang nggak percaya dengan kita, orang nggak tertarik kalau orang nggak percaya dengan kita. Tapi kalau dia sudah mulai tertarik, itu karena ada ethical appeal. Ethical appeal adalah kredibilitas seseorang. Kredibilitas ditambah dengan integritas. Integritas ini mahal, Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki integritas cenderung sangat dipercaya oleh orang lain. Integritas itu orang yang jujur, amanah, terpercaya, tanggung jawab, disiplin. Wah, itu luar biasa. Maka ketika teman-teman sudah punya 4 hal ini, saya yakin dan percaya apapun yang disampaikan itu bisa mempengaruhi orang lain.